Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ila hadrati Syekh al-Arif billah Imam al-Jalalain. نفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى أن ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, bapak-bapak hadirin, para jamaah sekalian, rahimakumullah wa radi'ankum wa barakalakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya, berkahnya, ridhanya serta ampunannya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Mari sebelum kita melanjutkan kajian surah Ali Imran tafsir Jalalain ini, kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. Semoga Allah memberikan keberkahan kita di bulan Rajab, Sya'ban, dan disampaikan umur kita sampai ke bulan Ramadan. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit-penyakit yang membahayakan, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-141 sampai dengan 143.
waliyumahhisallahu alladhina amanu ila akhiril ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lamu bimuradih. Waliyumahhisallahu alladhina amanu. Dan agar Allah menyucikan orang-orang yang beriman. Ayat ini masih terkait dengan ayat 140
tentang orang-orang beriman yang kalah di dalam peperangan Uhud. Ya, orang-orang beriman mendapatkan banyak luka-luka dan bahkan ada yang wafat sebagai syuhada. Makanya di sini dijelaskan oleh Allah agar orang-orang beriman itu tidak putus asa, agar senantiasa selalu kuat walaupun dalam posisi titik kelemahan yang luar biasa. Karena memang ayat sebelumnya menjelaskan kalau kamu dalam perang Uhud itu terluka, maka mereka orang-orang kafir juga terluka pas ketika perang Badar. Kalau dalam perang Uhud kalian terbunuh, banyak sekali orang-orang beriman terbunuh, maka mereka pun orang-orang kafir dalam perang Badar, mereka banyak yang terbunuh. Jadi ini memberikan semangat dan motivasi kepada orang-orang beriman yang memang sempat down, dia sempat lemah karena merasa kalah. Dan bahkan dalam perasaan mereka, apakah Allah sudah tidak mencintai orang-orang beriman sehingga orang-orang beriman diberikan kekalahan? Padahal tidak. Ya, ini kadang-kadang kita melihat bahwa orang-orang kafir justru menang. Ini kelihatannya seperti itu. Nah, inilah hidup di mana Allah telah menjelaskan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi dalam hidup ini ternyata Allah itu menggilir, Pak. Allah itu menggilir hari-hari itu di antara manusia. Kadang orang beriman yang menang, kadang orang kafir yang menang. Ini giliran. Sebagaimana Allah menggilir siang malam, sebagaimana Allah menggilir antara bahagia dan susah, antara sempit dan luas. Ini digilir semuanya oleh Allah. Dan bisa jadi hari ini orang beriman menang, tapi nanti bisa jadi kalah. Dan bisa jadi sebaliknya seperti itu. Ini digilir sengaja. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi di antara manusia seperti itu. Nah, ini kenapa alasan begini Allah kok menggilir? Ya, kita tahu bahwa memang dalam hidup ini seperti itu, roda berputar, kan begitu kata pepatah orang tua dulu. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya. Kadang sukses, kadang juga jatuh, ya, bangun, jatuh lagi, bangun lagi. Itulah dalam kehidupan ini, ya. Ada hidup, ada mati. Makanya di dalam ayat lain Allah menggilir, ya, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah memasukkan malam ke dalam siang. Kemudian Allah juga memasukkan siang ke dalam malam. Duluan mana malam dengan siang kalau ditanya? Ya, tulijul laila fin nahar. Allah memasukkan malam ke dalam siang. Duluan mana? Siang. Ya. Tadinya siang, Allah masuki malam sehingga menjadi malam. Berarti duluan mana? Bingung ya? Duluan siang. Makanya dalam istilah itu siang dan malam, bukan malam dan siang. Siang dulu. Ya. Tulijul laila fin nahar. Allah masukkan malam ke dalam siang sehingga yang tadinya siang menjadi malam. Sebaliknya yang kedua, wa tulijun nahara fil lail. Pas ketika malam Allah masukkan siang sehingga menjadi siang. Jadi yang dulu itu siang. Sama seperti ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Mati dengan hidup duluan mana, Pak? Tukhrijul hayya minal mayyiti. Dari ayat ini bisa diketemukan mati dengan hidup duluan mana? Tukhrijul hayya minal mayyiti. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Berarti duluan mana? Loh, kan jelas. Tadinya hidup nggak ada, tapi Allah keluarkan dari yang mati, kan begitu. Tukhrijul hayya minal mayyiti. Allah keluarkan dari yang hidup dari yang mati. Allah keluarkan hidup itu dari mati. Jadi kehidupan itu dari kematian. Manusia dari mana? Dari hidup apa dari mati? Kan tadinya nggak ada.
Manusia itu tadinya nggak ada, Allah mewujudkan sehingga manusia ini mewujud. Tadinya nggak ada menjadi ada, berarti tadinya mati menjadi hidup, kan jelas. Ini sama pertanyaan tebak-tebakan anak-anak, duluan mana telur sama ayam? Barangkali masih belum bisa jawab kali. Dari ayat-ayat ini ketahuan, telur itu mati, ayam itu hidup. Dari mana kira-kira? Kalau mengacu ayat-ayat Al-Quran, ya, maka duluan mati, duluan telur, Pak. Telur dulu baru ayam. Tapi kalau anak sekolah kan enggak. Duluan mana ayam dengan telur? Ayam dengan telur duluan mana? Kata-kata ini duluan ayam. Jadi seperti itu, bingung juga ya. Jadi Al-Quran sudah memberikan pelajaran seperti itu. Jadi manusia itu tadinya tidak ada, Pak. Kemudian Allah adakan, dan kemudian Allah tiadakan lagi. Kita ini pada fase yang kedua. Setelah fase kedua nanti ada fase ketiga, manusia tidak ada. Ada fase keempat, manusia diadakan lagi. Makanya para ulama tasawuf, kita hari ini itu tidak ada, Pak. Adanya kita itu nanti di akhirat. Makanya hari ini banyak orang-orang yang tertipu. Ya. Para ulama tasawuf itu menganggap bahwa kehidupan ini tidak ada, fana. Makanya manusia itu nanti dianggap ada ketika manusia sudah meninggal baru ada. Karena manusia ketika meninggal baru lihat pahalanya, baru lihat siksa, baru lihat yang gaib-gaib itu ditampakkan, sehingga itulah keadaan manusia. Hari ini itu tidak ada manusia. Karena hari ini manusia tidak bisa melihat pahala, tidak bisa melihat siksa. Makanya ada satu hadis Nabi yang sering kali dipakai pedoman oleh para ulama-ulama tasawuf, ya, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tertidur, Pak, dan ketika mati itu nanti baru tersadar. Makanya orang itu akan tahu betapa nikmatnya sholat itu nanti ketika sudah mati. Jadi orang-orang yang tidak sholat nanti ketika mati itu ingin hidup lagi, ingin melakukan sholat, Pak. Orang akan merasakan betapa nikmatnya sedekah itu nanti ketika setelah kematian. Maka sehingga malaikat maut itu menjemputnya, dia ingin hidup kembali, dihidupkan lagi agar bisa bersedekah. Makanya hari ini kita pada nggak tahu, Pak. Kalau hari ini orang itu tahu bagaimana pahalanya orang sholat isya berjamaah, orang sholat subuh berjamaah, maka masjid itu tidak akan pernah muat dengan orang-orang berjamaah. Sehingga di dalam hadis Nabi kan begitu, lau ta'lamun nasu ma fil atamati wal ghadati la atauhuma walau habwan. Andai saja manusia itu mengetahui pahala-pahala orang sholat berjamaah isya dan subuh, maka mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak-rangkak, walaupun dengan ngerundang-ngerundang ataupun dengan ngesot-ngesot, itu akan segala upaya akan didatangi. Tapi kenapa masjid masih sepi, masjid masih lengang, ya? Nah ini gara-gara manusia itu belum tahu hakikat, itu belum tahu, ya. Jadi mati ini kita tertidur, Pak, sehingga kita tidak banyak tahu tentang pahala, tidak banyak tahu tentang siksa, sehingga nanti ketika mati benar-benar tahu. Andai saja manusia tahu bahwa sujud itu sangat bermanfaat, maka dia sujudnya akan lama-lama, tidak akan pernah sujudnya seperti sholat yang cuma nempel sedikit, apalagi sampai tidak ada tumakninah. Jadi seperti itu. Makanya, nah inilah, ya, dalam hidup itu akan digilir siang malam, bahagia, duka. Hari ini kita lagi diuji. Kita setiap hari berbangga-bangga diri, berenak-enak, kemana-mana bebas. Hari ini diuji oleh Allah, tidak boleh bebas dulu. Ya, ini ujian, ya, sekaligus rahmat bagi orang-orang beriman. Ya, makanya itulah hidup. Kan ada orang yang diuji seperti ini, ada yang tidak mau terima, ya, ada yang tidak terima, dan bahkan ada yang mereka ini kecewa. Kenapa sih hidup kok begini amat sih? Gak boleh keluar, ya, gak boleh ngaji, gak boleh sholat berjamaah, gak boleh sholat Jumat. Ada yang kecewa. Tapi ada orang-orang yang semuanya itu dikembalikan Allah. Inilah apa yang sudah menjadi qadarullah, menjadi takdir Allah.
maka apapun ya, ini giliran kita ini lagi diuji dengan musibah-musibah atau dengan wabah-wabah. Ada kalanya nanti kita setelah keluar ya dari bencana, dari musibah, kita juga diuji lagi dengan enak-enak, dengan kebahagiaan dan dengan kemudahan-kemudahan. Itu juga ujian ya. Makanya inilah hidup. Kenapa satu ketika manusia akan diuji dengan keburukan, dengan kesulitan, bahkan dengan penyakit-penyakit dan bahkan dengan kematian. Nah, ini dijawab oleh Allah. Ya, dijawab oleh Allah. Waliyumahhisallahu alladhina amanu. Agar supaya Allah itu menyucikan mereka orang-orang yang beriman, ayyutahhiruhum minadz-dzunubi, yakni menyucikan mereka dari dosa-dosa, bima yusibuhum, sebab apa yang telah Allah berikan musibah kepada mereka. Ternyata musibah itu mencuci dosa-dosa kita, Pak. Ya. Musibah, kesulitan. Jangankan musibah, orang yang beriman diuji oleh Allah terkena duri, ya, sakitnya kena duri itu pun menggugurkan dosa, apalagi sakitnya yang berhari-hari, sakitnya yang luar biasa ya. Makanya orang-orang beriman itu selalu menyikapinya itu baik dengan baik ya, dengan baik, selalu baik, pokoknya nggak ada yang tidak baik. Maka dari itu ini alasan kenapa orang-orang beriman diberikan kekalahan di perang Uhud, supaya mereka orang-orang yang beriman itu disucikan dosa-dosa mereka dengan akibat musibah ini ya. Jadi ingat, musibah itu ternyata mencuci dosa-dosa kita, Pak. Tapi yang mau dicuci, ada orang yang tidak mau dicuci, ada ya. Ada yang mereka tidak mau dicuci. Ketika musibah, dia tidak sadar bahwa itu mencuci dosa-dosa mereka. Justru mereka malah mencaci, memaki, dan bahkan malah semakin jauh dari Allah. Ya. Ini yang mereka tidak mau dicuci oleh Allah dosa-dosanya. Ya, ini. Wa yamhaqul kafirin wa yamhaqa, dan Allah yaitu membinasakan, ayyuhlika al-kafirin, membinasakan orang-orang yang kafir. Lah kalau yang kalah orang kafir bagaimana? Maka orang kafir memang diazab oleh Allah. Orang kafir memang diberikan kehancuran oleh Allah kalau mereka ini berkurang, mereka ini meninggal, mereka ini terkena penyakit-penyakit. Itu adalah bentuk dari Allah membinasakan mereka ya. Kalau orang yang beriman yang kalah bagaimana? Oh, itu penghapusan dosa. Tapi kalau orang-orang yang kafir yang kalah, ini bentuk azab ataupun bentuk siksaan, atau Allah membinasakan mereka. Jadi seperti ini ya. Jadi makanya orang beriman itu selalu enak, Pak. Diberikan nikmat dia bersyukur mendapatkan pahala, diberikan musibah dia bersabar merontokkan dosa-dosa. Seperti itu ya. Ini ayat selanjutnya 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Am di sini aibal. Apakah ya maknanya? Am aibal ahasibtum. Apakah kalian itu mengira antadkhulul jannata, kalian masuk surga, walamma ya'lamillahu, walamma lam ya'lamillah ya. Jadi walamma di sini lam ya'lamillah, padahal Allah belum mengetahui alladzina jahadu, terhadap orang-orang yang berjihad, minkum di antara kalian. Di sini yaitu ya'lami itu ilmal duhurin, yaitu dengan ilmu yang nyata, dengan ilmu zahir. Jadi ini masih ada kaitannya dengan ayat 141 ya, bahwa kita seringkali mengira bahwa masuk surga itu tanpa perlu jihad. Masuk surga itu tanpa perlu susah payah. Ya. Ini selalu kita mengira seperti itu. Ternyata tidak, Pak. Ini Allah yang berfirman ya.
apakah kalian mengira ya kalian itu memasuki surga sedangkan Allah itu belum mengetahui bahwa kalian ini adalah orang-orang yang mau berjihad. Jadi memang diantara ujian itu adalah rasa sakit. Kalau orang menghadapi rasa sakit itu jihad ternyata ya. Kekalahan, kalau bangkit dari kekalahan itu juga jihad. Ya jihad di sini dengan makna yang umum, Pak, yaitu bersungguh-sungguh di dalam menjalankan agama, itu jihad. Ya. Bersungguh-sungguh. Nah, ini. Alladzina jahadu minkum, orang-orang yang berjihad di antara kalian, ay ilmal dhuhurin, yaitu dengan pengetahuan yang nyata, kelihatan, ya. Wa ya'lamas sabirin, dan belum diketahui pula mereka orang-orang yang bersabar. Jadi sebelum kita benar-benar sabar, maka itu belum menjamin kita masuk surga. Sebelum kita benar-benar berjihad, maka itu belum menjamin kita ini masuk surga, Pak. Makanya ini berat sekali. Ya, seperti musibah ini, kan orang menyikapinya ada yang bersabar, ada yang tidak sabar. Maka orang-orang yang sabar itulah ya, ini yang lulus, Pak. Diuji kemudian dia sabar, lulus. Makanya kita tidak tahu bahwa kita ini orang sabar atau tidak, itu bisa dibuktikan ketika ada musibah. Kalau hanya bilang saya insya Allah sabar, saya insya Allah sabar, tapi ketika belum ada musibah yang menimpa dirinya belum bisa dibuktikan, maka di sini ada ilmu duhur, ya, ada ilmu duhurin, atau ada pengetahuan yang nyata bahwa kita ini benar-benar sabar. Maka ditimpalah sakit, ditimpalah kita ini kesulitan-kesulitan, ditimpalah kita ini kekalahan, kebangkrutan, atau ujian-ujian lainnya yang terkait dengan yaitu pahit-pahit pokoknya. Nah ini ya sama ketika kita mengaku bahwa kita ini orang ikhlas, Pak. Kalau belum diuji, kita ini belum teruji bahwa kita ini orang-orang yang ikhlas. Ya, kalau bilang oh insya Allah saya ikhlas, saya pikir semua orang begitu, insya Allah saya ikhlas. Tapi giliran ketika dia beramal tidak dihormati seseorang, dia marah-marah. Udah nggak usah ini lagi, nggak dihormati kita percuma, ya, bersih-bersih masjid nggak ada respon, nggak ada reward, nggak pula dijempol, ya, sudah bikin status bagus di Facebook nggak ada yang jempol, ngambek, Pak. Lah apa urusannya? Ya ini orang-orang yang senantiasa pingin dipuji, pingin dihargai, pingin dihormati, ketika datang kepada mereka penghinaan pasti sangat kecewa sekali. Itu tanda berarti kita ini belum sabar. Maka sabar kita ini bisa dibuktikan ketika kita melakukan sesuatu kemudian amalan kita tidak dihormati orang, amalan kita tidak dipuji, tidak ada yang jempol, tidak ada yang apresiasi. Baru ketika kita ini sanggup, ya, sanggup menghadapi itu, berarti kita ini benar-benar sabar. Ya, satu ketika ada, ini bukan di masjid kita, ada beramal ya 5 juta, lupa panitia ngumumin, Pak. Diomel-omelin, Pak. Itu kenapa? Duitnya dikemanain kok nggak diumumin sama panitia? Saya kan sudah nyumbang 5 juta. Ini bukan di masjid ini ya, mohon maaf, bukan di masjid ini. Ya, itu ada seperti itu. Padahal panitia lupa. Ya, gara-gara lupa. Ini ada yang seperti itu, masya Allah ya. Makanya kita ini ya ini, Allah itu belum benar-benar menjamin kita di surga sebelum ketahuan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sabar. Belum ketahuan kalau kita ini adalah orang-orang yang berjihad, ya. Berjihad itu sungguh-sungguh, Pak. Seperti ini melawan corona. Kan ada orang, mohon maaf, yang meremehkan dan menyepelekan. Ada orang yang takut, ada orang yang waspada, ya. Menyikapi virus seperti ini kan macam-macam, ya. Orang itu macam-macam. Ada yang orang takut, tapi dia bilang, oh enggak, saya enggak takut, saya cuma waspada. Sehingga dia enggak berani salaman, enggak berani ke masjid, enggak berani, pokoknya ngapa-ngapain enggak berani. Ya. Beda dengan orang ke masjid mau salaman tapi sudah antisipasi, pakai hand sanitizer, sudah pakai macam-macam lah.
ya seringkali cuci tangan dengan sabun. Ini antisipasi, waspada. Tapi ketika dia sudah tidak mau, sama sekali sudah tidak mau, ya keluar rumah nggak mau, sehingga apapun nggak mau, ya padahal masih di kawasan zona hijau, Pak. Nah ini beda, ya makanya ini antara waspada dengan takut ini tipis, remeng-remeng, masih samar. Ada orang yang takut, dia bilang kan waspada, waspada, antisipasi. Loh, antisipasi kan sudah, ya. Apalagi masjid sudah disemprot, itu sudah antisipasi, sudah disediain apa itu hand sanitizer, itu sudah antisipasi, Pak, ya. Itu sudah antisipasi kita. Nah, ketika masjid sudah dikasih seperti sedemikian rupa kita nggak berani ke masjid, itu bukan waspada lagi, itu takut namanya. Ya, kadang-kadang kan hampir sama antara takut dan waspada ini. Benar-benar seperti itu, ya. Nah, beda tipis, karena beda tipis, masya Allah ya. Makanya ini kita kan lagi diuji, ya, diuji benar-benar sampai seberapa kita ini ibadah. Apakah semakin kenceng ibadahnya, atau justru gara-gara ini kita jadi alasan, sehingga sedikit-sedikit disalahin, ya, sedikit-sedikit disalahin. Sama kalau kita ini melakukan perbuatan yang dosa, sedikit-sedikit yang disalahin setan, padahal setan gak ikut-ikutan, Pak. Kan begitu. Oh ini gara-gara setan tuh. Padahal nafsu dia yang ini yang tidak bisa dikendalikan, ya. Setan itu sebetulnya kalah, Pak. Ya. Makanya nafsu itu 70 lebih hebat daripada setan. Kita ini nafsu kita seringkali yang disalahkan setan, padahal yang salah nafsu kita, ya. Ini kembali lagi, Allah itu mendatangkan penyakit, mendatangkan ujian berupa keburukan, rasa sakit ataupun kesulitan dalam hidup ini, supaya Allah ingin tahu sabar enggak dia, supaya Allah ingin tahu benar-benar dia itu sudah berjihad atau belum. Jihad itu kan kesungguhan, Pak. Ke masjid perlu jihad, ya, perlu jihad. Kenapa saya bilang perlu jihad? Karena masih banyak orang-orang yang tinggal ngelangkah ke masjid tapi nggak kuat ke masjid, karena dia nggak mau berjihad. Ya, perlu jihad, kesungguhan. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh untuk mencapai jalan kami, kata Allah, maka sungguh aku berikan petunjuk pada mereka kepada jalan kami. Ya, nah ini. Jadi harus berjihad. Kalau ingin mendapatkan hidayah Allah perlu jihad. Jadi hidayah itu tidak sekonyong-konyong, sebagaimana ilmu itu datangnya tidak ujuk-ujuk, Pak. Perlu jihad. Mendapatkan ilmu perlu jihad, mendapatkan hidayah perlu jihad, mendapatkan kesabaran perlu jihad, dan juga berjihad itu pun perlu jihad. Jihad itu sendiri perlu jihad. Kalau di dalam ilmu tasawuf itu ada riyadhah dan mujahadah. Riyadhah itu latihan-latihan. Orang ingin ikhlas, tidak latihan nggak bakal ketemu ikhlas. Orang pingin sabar, tidak latihan nggak bakalan ketemu sabar. Ada pelatihan-pelatihan, ini namanya riyadhah, ya, disertai dengan mujahadah, yaitu kesungguhan hati, tekad. Mujahadah itu tekad. Jadi seperti itu, ya. Inilah makanya kembali lagi bahwa kita ini dalam hidup itu ujian, ya, ujian. Maka para ulama-ulama tasawuf menganggap hidup ya mati. Nanti hidup sebenarnya yaitu nanti, ya. Hidup sebenarnya itu setelah kematian, Pak. Itu kita hidup sebenarnya. Hidup di mana tidak menggunakan jasad, itulah hidup sebenarnya, ya. Makanya ada istilah itu tadi, ya, bahwa memang kita hari ini itu tertidur, nanti akan sadar ketika setelah kematian, terbangun setelah kematian. Karena setelah mati itu kita akan melihat bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana nikmatnya surga, disitulah, ya. Makanya di dalam surah At-Takatsur, ya, hatta zurtumul maqabir, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbangga-bangga kalian memperbanyak harta benda, melalaikan kita ini dalam hidup ini. Alhaakum, melalaikan kepada kalian, at-takatsur, berbangga-bangga memperbanyak harta benda. Kan kita tidak sadar, Pak. Sadar-sadar hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian
akan masuk ke dalam kuburan baru sadar, Masya Allah, betapa hidup kami ini lalai, betapa hidup kami telah tersesat. Itu nanti akan sadar, Pak, ya. Di dalam Al-Quran sudah digambarkan ada orang-orang yang dalam hidup itu dia lalai, nanti baru sadar ketika dia datang ajal kematian, ya. Satu, orang yang tidak sholat. Dua, orang yang tidak sedekah. Ketiga, orang yang tidak mau mengikuti jalannya Rasul. Keempat, orang-orang yang selalu berbuat dolim. Ini 4 digambarkan di dalam Al-Quran, Pak. Nanti pas ketika dia setelah mati menyesalnya luar biasa, sampai digambarkan menggigit lengan tangan. Yauma ya'addu dzalimu ala yadai. Tangannya sampai digigit. Kalau di dunia ini kita menggigit jari sudah wajar, ya. Ini simbol daripada kita ini nyesel. Penyesalan yang sedikit karena di dunia, tapi nanti ada penyesalan yang besar, yaitu menggigit tangan kita, lengan dimasukkan ke dalam mulut kita. Ya, ini Masya Allah, orang-orang yang dolim itu nanti menyesalnya luar biasa. Ya, ini ya, ayat selanjutnya. Ya, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw. Walaqad kuntum, dan sungguh, ya, kalian itu semuanya tamannawna, dulu mengharapkan kematian. Fihi, di dalam lafadz tamannawna ini hatfu ihdat ta'aini, membuang salah satu kedua taknya. Tadinya tatamannawna menjadi tamannawna. Ini fil asli, di dalam asalnya, ya. Jadi kalau orang Arab itu double-double begitu berat, Pak. Makanya ada namanya lithiqal, karena berat maka dibuang salah satu taknya. Tadinya tatamannawna menjadi tamannawna. Mengikuti wazan tatafa'aluna menjadi tafa'aluna, tamannawna, ya. Kuntum tamannawna, dulu kalian itu mengharapkan kematian. Al-mauta, yaitu mengharapkan kematian, min qabli an talqau, sebelum kalian itu menemui kematian itu sendiri. Haitsu qultum laita lana yauman ka yaumi badrin latanala ma nala syuhada'u. Ini orang-orang yang ketika ikut perang Uhud, mereka ini yang takut terhadap kematian, Pak. Itu diterangkan di dalam ayat ini, ya. Allah yang tahu, hati kan Allah yang tahu. Mereka itu dulu pas ketika perang Badar mereka nggak ikut. Pemuda-pemuda ini nggak ikut. Tapi mereka dalam ucapannya kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasul, andai saja saya itu ikut dalam perang Badar itu, saya pingin menjadi mati syahid, ya Rasul. Ini ucapan mereka pas ketika perang Badar. Sedangkan dia masih pemuda-pemuda, nggak diajak oleh Rasulullah. Dia menginginkan menjadi pejuang syahid, bahkan dia menginginkan ingin mati dalam peperangan menjadi syuhada. Nah ini, ya. Tapi apa yang terjadi ketika perang Uhud itu datang dan dia disuruh perang, di hadapannya jelas-jelas melihat bagaimana kematian itu benar-benar datang, dia nggak berani, kabur, Pak. Makanya ditegur oleh ayat ini. Ya, ditegur. Ini peristiwa perang Uhud, ya. Dulu kamu kan ingin mati menjadi syahid, tapi kenapa kalian ini sudah melihat secara langsung tapi kok nggak mau? Nah, ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini. Ya, ini. Jadi haitsu qultum laita lana yauman ka yaumi badrin. Oh, andai saja dulu, ya, waktu perang Badar, ya, kita ikut. Latana lama nala syuhada'u. Sungguh kami akan mendapatkan, ya, syahid, yaitu sesuai sebagaimana orang-orang yang perang syahid, mati syahid itu. Faqad ra'aitumuhu, maka sungguh sekarang kalian telah melihatnya. Ai sababul harbi, yaitu sebab peperangan Uhud ini kalian sudah melihatnya. Wa antum tandurun, dan sedangkan kalian itu menyaksikannya sendiri. Ai basara, ya, yaitu melihatnya. Tata'ammalunal hala kaifa hiya, ya. Falam inhazamtum, ya, ini kalian sudah melihatnya sendiri, kalian merenungnya, ya, dalam keadaan ini bagaimana kalian ini kok tidak bisa
mengalahkan dalam peperangan Uhud ini, nggak bisa mengalahkan mereka. Ayo. Nah ini ya, inilah seringkali ucapan itu berbeda dengan hati. Ada orang yang ucapannya menggebu-gebu, tapi hatinya ternyata lemah ya. Dalam hal ini menyikapi perang di sini ya, pemuda-pemuda itu ya tahu sendirilah, kalau pemuda itu kan ucapannya ya biasa, semangatnya luar biasa. Giliran disuruh perang, ngelihat kematian takut ya, kan begitu. Kadang-kadang di komentar seperti itu ya, ada komentar-komentar itu kadang-kadang mau di Facebook, mau di WA itu seperti itu Pak. Ada orang bikin status di komentar, bunuh. Giliran ada pertempuran, ayo jihad. Giliran disuruh jihad kabur duluan, nggak berani. Nah ini seperti itu ada di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana dulu para sahabat-sahabat Nabi itu ada yang semacam ini ya. Jadi intinya adalah apapun yang menimpa dalam hidup seorang mukmin, orang-orang yang beriman itu adalah ujian. Maka kita harus menyikapi dengan kesabaran dan dengan jihad itu tadi. Jihad bisa menyelesaikan ujian ini dengan nilai yang terbaik, sehingga keimanan kita ini sudah teruji di hadapan Allah. Mau itu adalah nikmat yang datang kita syukuri, mau itu musibah yang datang kita harus bersabar dan senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah, lebih dekat dan lebih dekat, bukan malah menjauhi Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.